Perkenalkan, nama saya Roisa Rahmatullah. Baik, sekian perkenalan dari kami. Silakan menyaksikan presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geografi. Secara geografis, Kalimantan Barat terletak di ujung barat Pulau Kalimantan, antara 2 derajat 8 detik lintang utara dan 3 derajat 5 detik lintang selatan, serta 1800 bujur timur dan 114 derajat 10 detik bujur timur. Tepat dilalui garis khatulistiwa di atas kota Pontianak. Demografi. Bahasa Indonesia adalah bahasa utama yang digunakan. Selain itu, terdapat bahasa daerah seperti bahasa Melayu, Pontianak, Sanggau, Samba, dan berbagai dialek Dayak. Terdapat sekitar 188 dialek bahasa Tionghoa seperti Teochew dan Hakka juga digunakan oleh komunitas Tionghoa. Agama dan kepercayaan mayoritas penduduk Kalimantan Barat beragama Islam sekitar 60%. Agama lain yang signifikan adalah Katolik 22,16%, Protestan 11,58%, Buddha 5,85%, Hindu 0,5%, Konghucu 0,26%. Sistem mata pencarian. Sebagian besar masyarakat Kalimantan Barat bekerja di sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, jasa, dan industri. Sektor pertanian dan perkebunan sangat penting, dengan hasil utama seperti kelapa, karet, rotan, padi, sayur-sayuran, dan palawija. Flora yang ada di Kalimantan Barat contohnya meranti, ulin, kayu besi, ranin, jelutung, anggrek hitam, dan kantong semar. Fauna Kalimantan Barat contohnya orang hutan, bekantan, dan burung enggang gading, serta satwa lain seperti burung madu, macam-macam dahan, dan berbagai jenis reptil dan ikan, termasuk ikan arwana. Rumah adat Kalimantan Barat adalah rumah betang, juga disebut rumah panjang atau rumah radakang. Pakaian adat Kalimantan Barat secara umum meliputi king babang pria dan king bibing wanita dari suku Dayak yang dibuat dari kulit kayu kapur, serta pakaian teluk belang untuk pria di pesisir Pontianak. Tari tradisional Kalimantan Barat yang terkenal antara lain tari Ajat Temuai, Datai, tari Monong, tari Kiyaut, Danung, tari Jonggan, dan tari Rentak Kepuas. Alat musik tradisional Kalimantan Barat adalah sape, kangkung, angklung, gong, potong, dan
dan entebo atau gendang. Makanan khas bekang dari ketan isi ebi, bubur pedas, bubur rempah dengan sayuran, mie sagu, sotong, kangkong, cumi kering bakar yang dipipihkan, dan kue kantong semar dari kue ketan dibungkus daun kantong semar. Lagu daerah. Beberapa lagu daerah dari Kalimantan Barat yang populer antara lain Cik Cik Periuk dari Sambas, Aek Kapuas yang menceritakan keindahan Sungai Kapuas, Alok Galing, Tingkanan Orang Tua, dan Darah Kuning. Senjata tradisional Kalimantan Barat meliputi mandau, pedang khas Dayak, sumpit, senjata berburu, dong mirip keris lebih besar, bujang, gambak panjang, dan lawak bisa di-download sini, perisai. Permainan tradisional Kalimantan Barat meliputi balong, melempar bola kecil ke target, begangsing, mengadu gangsing, batu lele, permainan kayu, dan galang kampung sejenis gelasin. Peta geografis Kalimantan Timur. Kalimantan terletak di antara 113 derajat BT sampai 119 derajat BT dan 2,33 derajat LU sampai 2,25 derajat LS. Kalimantan berbatasan dengan Kalimantan Utara di utara, Kalimantan Selatan di selatan, Kalimantan Barat di bagian barat, Kalimantan Tengah dan Malaysia di barat, serta Laut Sulawesi dan Selat Makassar di timur. Demografi Kalimantan Timur. A. Agama mayoritas di Kalimantan Timur adalah Islam yang dianut oleh sekitar 87,4% penduduknya pada tahun 2021. Selain Islam, agama-agama lain yang ada di Kalimantan Timur meliputi Protestan 7,5%, Katolik 4,4%, Buddha, Hindu, dan Konghucu. B. Bahasa nasional adalah bahasa Indonesia, bahasa Dayak, dan bahasa Melayu Kutai. Mata pencaharian di Kalimantan Timur. Sistem mata pencaharian ini sangat beragam, mencakup sektor pertambangan, batubara minyak, pertanian, padi tebu, palawija, kelapa sawit, kehutanan, perikanan, serta sektor industri dan jasa seperti agrowisata. Flora dan fauna. Flora Kalimantan memiliki keanekaragaman yang banyak seperti bunga anggrek hitam dan tumbuhan tengkawang. Fauna Kalimantan Timur memiliki keanekaragaman fauna seperti orangutan, bekantan, burung enggang, dan pesut mahakam yang terancam punah. Rumah adat suku Kalimantan Timur adalah rumah adat Lamin, rumah adat Panjang suku Dayak di Kalimantan Timur yang berfungsi sebagai tempat tinggal komunal bagi banyak keluarga, pusat kebudayaan, dan kegiatan sosial. Ciri khas dari rumah Lamin yakni bentuk rumah panggung yang sangat panjang, bahan utama dari kayu ulin yang kuat, ornamen ukiran khas suku Dayak seperti kepala naga dan patung belontang di halaman depan. Pakaian adat Kalimantan. Pakaian adat pria, sapai sapak terdiri dari rompi dan celana ketat, sering dilengkapi dengan mandau di pinggang.
Wanita ta'a, rompi yang dipadukan dengan rok serta hiasan kepala. Ciri-cirinya memiliki corak alam seperti harimau, burung enggang, dan tumbuhan, menggunakan bahan yang dihiasi manik-manik dan sulaman. Tarian tradisional. Tarian ini berasal dari suku Dayak Kenya di Kalimantan Timur dan dikenal juga dengan nama tari kancet lasan. Makna tari ini sebagai penyambutan tamu agung, perpindahan masyarakat dari satu tempat ke tempat lain, penghormatan terhadap leluhur dan burung enggang sebagai simbol pemersatu suku, juga menggambarkan kehidupan sehari-hari burung enggang. Gerakan utama terinspirasi dari burung enggang seperti mengepakkan sayap. Keunikan gerakannya terletak pada pergerakan pergelangan tangan yang ke atas dan ke bawah, membuat bulu-bulu di jari dapat mengembang seperti sayap yang hendak terbang. Terdapat 3 gerakan dasar, yaitu nganjat, ngasai, dan purak-balik. Baik, di sini saya akan mempraktekkan tari burung enggang dari Kalimantan Timur. Alat musik, karakteristiknya bahan terbuat dari kayu pilihan seperti kayu adau, kayu aro, kayu marong, atau kayu pelantan. Penampilan memiliki ukiran khas Dayak yang mendominasi permukaan alat musik. Ukuran panjangnya sekitar 1 meter. Fungsinya untuk mengiringi tarian dan acara adat, serta dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Cara memainkannya, posisinya diletakkan di pangkal sape di pangkuan dan pegang lehernya dengan tangan kanan. Tangan kiri, yaitu jari-jari tangan kiri, menjepit bagian belakang dan samping sape untuk stabilitas. Tangan kanan memetik senar dengan jari-jari, yakni ibu jari dan jari telunjuk. Setelah menekannya dengan kuat namun lembut di antara 2 garis fret agar menghasilkan nada yang jelas. Selanjutnya makanan khas, yakni ada nasi bekepor, yaitu nasi yang dicampur rempah dan ikan asin dimasak menggunakan alat masak khusus, yaitu keter. Yang kedua, ayam cincae, yakni ayam kampung yang dimasak dengan bumbu rempah khas dari Kalimantan Timur. Lagu tradisional, judul lagunya yaitu Burung Enggang Merista, penciptanya Juriansyah. Maknanya simbol perdamaian, kekuatan, dan kesejahteraan bagi suku Dayak. Isi cerita dalam lagu tersebut yakni menggambarkan burung enggang yang mati karena kehilangan bulu, namun tetap merawat diri dan menyimpan kepedihan di hati. Pesannya, harapan agar burung enggang tidak punah dan menjaga keharmonisan serta kesejahteraan. Senjata tradisional, ciri khasnya memiliki bagian tajam dengan ukiran di bagian yang tajam. Seringkali dihiasi dengan kuningan atau tembaga, gagangnya terbuat dari kayu atau tanah busa dan dihiasi dengan ukiran berbagai motif. Fungsinya, selain sebagai alat untuk berburu atau bertani, mandau juga merupakan simbol keberanian, kehormatan, dan jati diri pemiliknya. Permainan tradisional di Kalimantan Timur, permainan ini dikenal sebagai main cok. Nama lain permainan serupa di Kalimantan adalah congklak, dakon, badaku, atau daku di daerah lain. Dimainkan menggunakan papan berongga dengan sejumlah lubang di kedua sisi dan biji-bijian kecil seperti biji sawo atau kerikil sebagai cok atau biji congklak. Perkenalkan, nama saya Raisa Rahmatul Uma. Di sini saya akan menjelaskan tentang provinsi Kalimantan Selatan. Untuk geografi di Kalimantan Selatan, perbatasannya di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Selat Makassar. Kemudian di selatan ada Laut Jawa, di barat ada Kalimantan Tengah. Untuk ibu kota di Kalimantan Selatan yaitu Banjarmasin. Untuk luas wilayah di Kalimantan Selatan sekitar 37.530 km. Untuk kondisi alam di sana didominasi oleh dataran rendah, sungai besar terutama Sungai Barito, pegunungan meletus di bagian tengah, banyak rawa, hutan tropis, dan lahan gembut. Untuk iklim di sana yaitu tropis basah, curah hujan tinggi, kemudian
Kemudian suhu rata-rata di sana sekitar 26 sampai 32 Celcius. Kemudian untuk demografi di Kalimantan Selatan, yang pertama bahasa utamanya. Bahasa utamanya yaitu bahasa Banjar. Untuk bahasa lainnya seperti bahasa Indonesia serta beberapa bahasa daerah seperti Mayan dan Bukit. Kemudian yang kedua yaitu agama dan sistem kepercayaan di sana, yaitu mayoritas penduduknya beragama Islam sekitar 97%. Sebagian kecil memeluk agama Kristen, Hindu dan Buddha. Kemudian sebelumnya masuknya Islam, masyarakat Banjar memiliki sistem kepercayaan animisme dan dinimisme. Kemudian yang ketiga, sistem mata pencarian, yaitu petani. Petani biasanya seperti padi, karet, dan kelapa sawit. Kemudian nelayan di daerah pesisir, penambang batu bara dan emas. Kemudian pedagang, terutama di pasar terapung Banjarmasin. Kemudian flora dan fauna di Kalimantan Selatan memiliki ciri khas seperti hutan tropis dengan pohon ulik atau kayu besi, meranti, karet, dan rotan. Banyak pula tumbuhan tanaman rawa seperti pandan dan nipah. Kemudian fauna memiliki ciri khas seperti beberapa hewan seperti bekantan, hewan khas Kalimantan yaitu seperti maskot provinsi. Kemudian orang hutan, burung enggang, buaya, dan beragam ikan air tawar seperti buruan, gabus, dan patin. Kemudian rumah adat di Kalimantan Selatan seperti rumah Banjar atau biasanya disebut rumah bumbungan tinggi. Rumah Banjar memiliki ciri khas seperti atapnya yang menjulang tinggi di bagian tengah, terbuat dari kayu ulik, kemudian menghadap ke arah sungai karena masyarakat Banjar dulu hidup di sepanjang sungai. Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of
echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. Kemudian untuk baju daerah di Kalimantan Selatan, untuk yang pria menggunakan pakaian Amar gulung pancar matahari. Pakaian pengantin pria yang terdiri dari baju seperti baju teluk belang, celana panjang, kain sarung yang diselempangkan, dan penutup kepala atau yang biasa disebut lauk. Kemudian untuk yang perempuan menggunakan pakaian babajukun, galung, pancinan. Pakaian pengantin wanita yang dipengaruhi budaya Tionghoa menggunakan congsam berbahan sutra dengan hiasan bordiran besar. Kemudian untuk tarian tradisional di Kalimantan Selatan yaitu tarian bangsa kembang, tarian penyambut tamu, kehormatan dengan gerakan lembut dan bunga sebagai simbol keindahan. Kedua, tarian Radap Rahayu menggambarkan rasa syukur dan doa keselamatan. Tarian yang berasal dari daerah hulu sungai yaitu menggambarkan semangat gadis Banjar. Kemudian makanan khas Kalimantan Selatan seperti soto Banjar, sup ayam khas Kalimantan dengan bumbu rempah yang dan perkedel kentang. Untuk bahan-bahan saat membuat soto Banjar yaitu menggunakan ekor ayam kampung sekitar 8 potong bagian, kemudian 2 liter air, menggunakan telur rebus dan 100 gram soun. Kemudian buah kentang yang sudah dipotong-potong dan digoreng, terus batang daun bawang yang diiris halus, batang seledri, bawang goreng secukupnya. Kemudian senjata tradisional khas Kalimantan Selatan yaitu mantung Banjar, senjata tajam berbentuk parang digunakan untuk berburu atau berperang pada zaman dahulu. Kedua, parang ilang mirip seperti mandau, berasal dari suku Dayak yang juga hidup di wilayah Kalimantan Selatan. Untuk lagu di Kalimantan Selatan yaitu lagu 44 Pisang. Lagu ini diciptakan oleh Hamaden Aceh dan awalnya menceritakan proses pengeringan pisang untuk dijadikan kue riti. Secara lebih dalam, lagu ini menggambarkan kehidupan masyarakat suku Banjar, terutama pesan moral bagi anak-anak untuk tidak mencuri pisang yang sedang dijemur. Kemudian permainan tradisional di Kalimantan Selatan. Yang pertama, balago, permainan yang menggunakan kepingan dari tempurung kepala yang dipukul dengan stik kecil. Yang kedua, yaitu bagasing, permainan gasing yang diputar menggunakan tali. Kemudian senjata tradisional khas Kalimantan Selatan yaitu mantung Banjar, senjata tajam berbentuk parang digunakan untuk berburu atau berperang pada zaman dahulu. Kedua, parang ilang mirip seperti mandau, berasal dari suku Dayak yang juga hidup di wilayah Kalimantan Selatan. Geografi. Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda di Indonesia yang resmi dibentuk pada tahun 2012 Samadan Pemakron dan Provinsi. Kalimantan Timur secara geografis, provinsi ini terletak di bagian utara Pulau Kalimantan dan berbatasan langsung dengan negara Malaysia di sebelah utara. Kalimantan Utara memiliki luas wilayah sekitar
satu-satunya salah satu provinsi dengan kepadatan penduduk yang relatif rendah. Provinsi ini terdiri dari 5 kabupaten atau kota, yaitu Kabupaten Balungan, Maniukan, Tanah, Tidung, Con, Kota Tukan. Kalimantan Utara dikenal dengan keanekaragaman hayati yang kaya, termasuk hujan-hujan tropis yang lebat dan sungai-sungai besar seperti Sungai Selai Sayap dan Sungai Koyan. Selain itu, provinsi ini memiliki potensi sumber daya alam yang signifikan seperti tombong batu bara dan minyak bumi yang berkontribusi terhadap perekonomian dan infrastruktur Kalimantan Utara maupun dalam tahun pengembangan dengan fokus pada peningkatan konektivitas aksesibilitas. Demografi. Kalimantan Utara memiliki keanekaragaman bahasa dengan bahasa Melayu sebagai bahasa utama, diikuti oleh bahasa daerah lain. Agama yang dianut termasuk Islam, Kristen, dan kepercayaan lokal masyarakatnya, mengandalkan mata pencarian dari pertanian, perikanan, dan sumber daya alam lainnya. Statistik menunjukkan bahwa suku Dayak, Bugis, dan Banjar adalah etnis utama di provinsi ini. Keberagaman ini mencerminkan kekayaan budaya yang ada di Kalimantan Utara. Flora dan fauna. Kalimantan Utara sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan memiliki kekayaan flora dan fauna yang menakjubkan. Hutan hujan tropis yang lebat di wilayah ini menjadi rumah bagi berbagai spesies endemik dan langka. Salah satu flora khas Kalimantan Utara adalah pohon ulin yang dikenal karena kayunya yang sangat kuat dan tahan lama. Selain itu, anggrek hutan juga tumbuh subur di sini, menambah keanekaragaman hayati daerah tersebut. Di sisi fauna, Kalimantan Utara merupakan habitat bagi berbagai satwa liar termasuk orangutan. Kalimantan yang terancam punah. Selain orangutan, terdapat juga bekantan, yaitu monyet berhidung panjang yang menjadi ikon Kalimantan. Fauna lainnya meliputi macan dahan, beruang, madu, dan berbagai jenis burung ekotis. Keberadaan flora dan fauna ini memperkuat pentingnya konservasi hutan di Kalimantan Utara untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati di wilayah tersebut. Pakaian adat. Pakaian adat Kalimantan Utara mencerminkan keberagaman etnis. Terkenal adalah pakaian suku Dayak Kenyah, terbuat dari kulit kayu atau kain tenun dengan motif etnis berwarna pria sering memakai mandau, sementara wanita menggunakan kalung manik-manik dan hiasan kepala. Tidung juga memiliki pakaian adat kuning dan kain tenun cerah. Pakaian ini penting sebagai simbol budaya dan identitas. Tarian tradisional. Kalimantan Utara memiliki kekayaan budaya yang menarik, termasuk tari Jepet yang memadukan budaya lokal dan Melayu. Tarian ini sering ditampilkan dalam acara adat dan festival sebagai ekspresi kegembiraan. Gerakannya yang dinamis mencerminkan semangat masyarakat yang ramah. Selain itu, ada juga tari kancil papala yang menggambarkan keberanian masyarakat Dayak. Tarian ini tidak hanya menghibur, tetapi juga melestarikan budaya daerah. Alat musik tradisional. Alat musik khas menggambarkan kekayaan budaya musik daerah ini. Makanan khas. Kalimantan Utara terletak di utara Pulau Kalimantan, memiliki makanan khas yang menggugah selera. Salah satu hidangan terkenal adalah sate payam terbuat dari daging rusa. Dengan bumbu khas ada juga kepiting soka, kepiting bercangkang yang lunak yang digoreng renyah dan disajikan dengan saus asam manis. Sayur keladi, sayur besantan dengan rempah-rempah menjadi favorit masyarakat. Makanan-makanan ini mencerminkan kekayaan budaya Kalimantan Utara. Lagu daerah. Lagu daerah Indonesia Bebilin. Kalimantan Utara. Kalimantan Utara, provinsi di Indonesia, memiliki kekayaan budaya dalam lagu daerahnya. Salah satunya adalah Tidung, bersatu dari suku Tidung yang mengisahkan persatuan dan kebersamaan. Lagu ini tidak hanya menghibur, tapi juga mendidik
generasi muda untuk mencintai warisan budaya. Lagu daerah Kalimantan Utara. Senjata tradisional Kalimantan Utara, alat perang kuno digunakan dalam berburu dan pertahanan masyarakat. Permainan tradisional Kalimantan Utara mencerminkan kekayaan budaya lokal. Gasing dan engkrang adalah contohnya. Gasing terbuat dari kayu atau bambu dimainkan dengan memutarnya di tanah. Engkrang melibatkan keseimbangan berjalan di atas tongkat bambu. Permainan ini sering dimainkan saat perayaan adat, melestarikan tradisi dan mempererat hubungan sosial.